Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-45 dengan judul bab Al-waladu mabkhalatun majbanatun. Judulnya adalah bab Al-waladu mabkhalatun majbanatun. Artinya bahwa anak itu adalah sebab orang tuanya menjadi bakhil dan menjadi pengecut. Jadi anak adalah sebab yang menjadikan orang tuanya menjadi bakhil dan menjadi pengecut. Di sini diangkat dua hadis dari hadis yang pertama dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sedangkan hadis yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan, seperti yang kita sering ulang-ulangi jamaah sekalian, bahwa pembahasan Adabul Mufrad ini bukan hanya hadis-hadis marfu' saja dari Nabi SAW, tapi juga ada hadis yang diriwayatkan dari perkataan dan perbuatan para sahabat, dan ini yang termasuk dalam kategori hadis yang mauquf dari para sahabat Nabi SAW. Padahal sebenarnya jamaah sekalian, judul bab ini kata para ulama kita itu diambil langsung dari lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah hadis yang sahih. Ya, jadi dalam hadis yang sahih, lafaz hadis atau lafaz bab ini itu diambil langsung dari lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis jamaah sekalian ini, sebelum kita membahas dua hadis yang ada di dalam bab ini. Jadi Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, innal walada, sesungguhnya anak, mabkhalatun majbanatun. Itu bunyi teks hadisnya memang sudah seperti itu. Ya, kemudian ada juga tambahan riwayat atau tambahan lafaz dari hadis ini, dan juga disahihkan oleh sebagian ulama kita, diriwayatkan oleh beberapa ulama, bahwa al-waladu, kata Rasulullah, innal walada, sesungguhnya anak, mabkhalatun, adalah penyebab kebakhilan orang tuanya, majbanatun, adalah penyebab kepengecutan orang tuanya, mahzanatun, adalah penyebab orang tuanya senantiasa bersedih, dan yang keempat adalah yang pertama adalah kebakhilannya, kemudian yang kedua adalah pengecutnya, dan yang ketiga adalah mahzanatun, dia akan senantiasa bersedih. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, majbanatun, mabkhalatun, mahzanatun, dan ada satu yang keempat, lafaz yang keempat, mudah-mudahan sebentar saya ingat. Empat riwayat ini jamaah sekalian, atau empat lafaz ini, atau dua hadis ini, dua riwayat ini diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang langsung diambil judul babnya pada judul bab ini. Nah, hanya saja yang diambil adalah judul bab yang paling masyhur atau hadis yang paling masyhur, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal walada mabkhalatun majbanatun. Jadi anak itu adalah penyebab orang tuanya menjadi bakhil dan menjadi penyebab orang tuanya menjadi pengecut. Apa maknanya jamaah sekalian? Apa makna hadis ini? Ya, sebelum kita masuk pada dua hadis yang akan disebutkan sebentar, karena sebenarnya kalau dilihat dari dua hadis ini, sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan sabda Nabi SAW ini, atau tidak berkaitan langsung dengan judul bab ini. Ada memang ketersinggungannya, atau ada sedikit keterkaitan antara dua hadis ini dengan judul babnya. Tapi kalau disebutkan jamaah sekalian lafaz hadis yang langsung ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, maka itu dia tadi hadis yang tadi kita sebutkan.
bahwa al-walad, anak itu adalah penyebab orang tuanya menjadi bakhil dan penyebab orang tuanya menjadi pengecut. Nah, apa maknanya? Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa anak itu adalah penyebab orang tuanya menjadi bakhil dan penyebab orang tuanya menjadi pengecut? Jadi para ulama kita menjelaskan bahwa anak itu bertolak belakang sebenarnya dengan pembahasan yang sebelumnya. Kalau pembahasan yang sebelumnya bab man kariha an yatamanna mautal banat. Ya, setelah sebelum-sebelumnya itu judul-judul bab sebelumnya, di sini diangkat tentang keutamaan menjaga, mendidik, memelihara dan membesarkan anak-anak perempuan, ya. Maka datang judul bab yang ke-44, bab yang sebelumnya, man kariha an yatamanna mautal banat, yaitu orang yang membenci apabila dia berharap matinya anak-anak perempuannya atau meninggalnya anak-anak perempuannya. Ini kan kita ingat hadis dari Ibnu Umar, hadis mauquf jamaah sekalian, bahwa ada seseorang yang duduk di samping Ibnu Umar, kemudian dia berharap mudah-mudahan anak perempuannya mati. Jadi dia punya beberapa orang anak perempuan dan dia berharap mudah-mudahan semua anak perempuannya meninggal dunia. Maka dalam hadis itu dikatakan faghadiba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar menjadi emosi dan marah. Karena Ibnu Umar tahu, sahabat Nabi SAW tahu tentang keutamaan memiliki anak perempuan, ya. Maka beliau mengatakan faqala anta tarzuquhunna, apakah engkau yang memberi rezeki kepada anak-anak perempuanmu itu, ya, sehingga kamu berharap ya mudah-mudahan anak perempuan saya mati, meninggal dunia. Itu kan tidak layak dan tidak pantas bagi orang yang dititipi karunia yang sangat besar seperti ini kemudian berharap karunia itu mati atau meninggal dunia, ya. Padahal sebenarnya jamaah sekalian mengharapkan sebenarnya atau matinya atau meninggalnya anak perempuan sebenarnya itu kan sebenarnya kalau berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya kan sebenarnya adalah keutamaan kan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sebelum-sebelumnya, man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar, dan seterusnya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan barang siapa yang meninggal 2 orang anak perempuannya atau meninggal 3 orang anak perempuannya kemudian dia bersabar, maka dia menjadi penyelamat atau menjadi pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. Nah, hanya saja jamaah sekalian, hanya saja orang ini berharap, ya, setelah mendengarkan hadis dari Nabi SAW, siapa yang meninggal 3 orang anak perempuannya kemudian dia bersabar, dia berharap ya mudah-mudahan meninggal 3 orang anak perempuan saya atau mudah-mudahan meninggal semua anak perempuan saya. Cuman jamaah sekalian, siapa di antara kita yang bisa mendapati dirinya bersabar ketika anak-anak perempuan kita ini meninggal dunia, ya. Dan tidak ada jaminan bahwa ketika anak kita meninggal dunia kemudian kita bisa bersabar dengan meninggalnya anak tersebut. Nah, itulah makanya ditegur oleh Ibnu Umar dan mengatakan anta tarzuquhun, apakah kamu yang beri rezeki kepada mereka. Nah, ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang membunuh anak-anak perempuan atau membunuh anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir dengan kemiskinan. Dalam hadis juga Nabi SAW bersabda seperti itu. Salah satu di antara dosa besar adalah membunuh anak-anak sendiri karena khawatir dengan kemiskinan. Bahkan dengan alasan yang lebih spesifik. Kalau di dalam Al-Quran itu jamaah sekalian khasyata imlaq. Khasyata imlaq itu karena khawatir jangan sampai saya mendadak menjadi miskin. Kalau saya punya anak 10 orang dan mereka semua yang makan di meja yang sama dengan saya, bisa habis semuanya kan? Jadi khawatir dengan berkurangnya harta atau miskinnya seorang bapak, seorang ibu ketika anak-anak tersebut hidup bersamanya. Dalam hadis Nabi SAW datang lafaz yang lebih spesifik. Nabi SAW mengatakan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir mereka makan bersama kalian. Nah, mereka itu kan salah satu sebab jamaah sekalian kemiskinan. Salah satu sebab kemiskinan ketika harta itu dibelanjakan, dan orang makan kan 3 kali sehari semalam normalnya. Ada yang 2 kali, ada yang sekali, bahkan ada yang lebih dari 3 kali. Oleh karena jamaah sekalian, kalau ayat yang tadi kita sebutkan wala taqtul auladakum khasyati imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir dengan kemiskinan. Nah, ini kebalikannya ini.
Ini hadis yang kita bahas ini, al-waladu mabkhalatun majbanatun, ini kebalikan dengan status ayat tersebut. Kalau ayat tersebut jamaah sekalian melarang orang tuanya untuk membunuh anak karena dia sudah tidak cinta kepada anaknya. Dia lebih cinta kepada hartanya, lebih khawatir jatuh miskin dibandingkan dengan hidup bersama anak-anaknya. Nah, itu kan kebalikannya dengan hadis ini, dengan pembahasan yang kita bahas ini. Kalau pembahasan hadis ini jamaah sekalian justru karena dia terlalu cinta kepada anaknya, ya justru karena dia terlalu cinta kepada anaknya yang menjadikan dia orang yang bakhil dan pengecut. Nah, jadi kebalikannya ini jamaah sekalian. Kalau yang sebelumnya memang dia bunuh anak-anaknya supaya harta itu menjadi milik saya semuanya. Kalau ini kebalikannya, karena dia terlalu cinta kepada anaknya sehingga anak itu menjadi sebab dia bakhil, menjadi sebab dia pengecut, menjadi sebab dalam riwayat yang lain menjadi sebab dia dia senantiasa tertimpa kesedihan, dan menjadi sebab dia menjadi orang yang jahil. Nah, ini jadi ada 4 lafaznya tadi, innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanatun majhalatun. Nah, ini saya ingat. Jadi anak itu jamaah sekalian adalah penyebab orang tuanya, ibu dan bapaknya menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pengecut, menjadi orang yang selalu bersedih, dan menjadi orang yang bodoh. Nah, jadi ada 4 kondisi orang tua itu bisa berada dalam 4 kondisi ini disebabkan karena anaknya. Para ulama kita menjelaskan kondisi-kondisi ini jamaah sekalian itu kebalikan dengan ayat yang tadi kita sebutkan. Ini kebalikannya jamaah sekalian. Jadi anak itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat di bagian akhir dari surat At-Taghabun, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya sebahagian dari istri dan anak-anak kalian. Ya. Meskipun sebenarnya keliru ini terjemahannya jamaah sekalian. Terjemahannya sesungguhnya sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Karena memang itu datang dalam bentuk jamak. Ya, karena yang dipanggil di sini adalah orang-orang beriman, bukan satu orang. Orang-orang beriman artinya jamak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian. Kata Allah, inna itu artinya sesungguhnya. Min itu artinya sebahagian. Min azwajikum, sebagian dari istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, apa kata Allah, aduwwan lakum, adalah musuh bagi kalian. Nah, fahdharuhum, maka berhati-hatilah dari mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian memaafkan mereka dan berlapang dada kepada mereka dan meminta ampun untuk mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Kemudian selanjutnya pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja anak-anak kalian itu status mereka di sisi kalian akan menjadi fitnah. Nah, jadi kalau kita melihat jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat ini memberikan 2 status kepada satu objek yang sama. Ya. Jadi ada 3 objek di sini kan yang disebutkan jamaah sekalian. Yang pertama adalah apa? Istri, kemudian kedua adalah anak, dan yang ketiga adalah harta. Jadi inna min azwajikum wa auladikum. Pada ayat yang berikutnya, innama amwalukum wa auladukum. Jadi ada 3 objek di sini jamaah sekalian disebutkan. Yang pertama adalah istri, yang kedua adalah anak, dan yang ketiga adalah harta. Nah, ini untuk 3 objek ini jamaah sekalian Allah berikan dua status di situ. Status yang pertama adalah musuh, dan status yang kedua adalah fitnah. Nah, apa bedanya antara musuh dengan fitnah jamaah sekalian? Musuh itu artinya adalah orang yang bertolak belakang dengan visi kita. Itu kan musuh. Ya, visi kita misalnya kita mau ke kanan, ini musuh kita, dia mau kita ke kiri. Itu namanya musuh. Adu itu artinya orang yang bertolak belakang dengan kita. Jadi kalau visinya adalah mau masuk surga, ini visinya mau masuk neraka. Jelas ya? Itu namanya adu, musuh. Nah, kalau dia disebut sebagai orang mukmin, maka kebalikannya musuhnya adalah orang yang kafir. Nah, kalau dia adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, maka kebalikannya adunya atau musuhnya adalah siapa? Orang munafik. Nah,
Nah, jadi seperti itu musuhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum." Sesungguhnya sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat yang berikutnya jamaah sekalian tentang harta dan anak-anak, Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, sesungguhnya hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Apa bedanya antara musuh dengan fitnah jamaah sekalian? Musuh itu orang yang melawan kita, melawan keinginan kita, melawan kemauan kita, melawan cita-cita kita, melawan visi kita, melawan tujuan hidup kita dan seterusnya, itu namanya musuh. Makanya Adam itu bermusuhan dengan siapa? Siapa musuhnya Adam? Adam alaihissalam? Ya iblis jamaah sekalian. Karena tujuannya Nabi Adam masuk surga, tujuannya iblis itu masuk neraka, membangkang kepada Allah Subhanahu. Makanya dikatakan sebagai musuh. Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuhmu, maka jadikan dia sebagai musuhmu." Nah, itu bedanya antara adu musuh dengan fitnah jamaah sekalian. Fitnah itu adalah ujian. Nah, fitnah itu adalah ujian. Ini juga kita harus luruskan jamaah sekalian bahwa fitnah di dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Harus dibedakan itu jamaah sekalian. Makanya saya pernah dengarkan ceramah, ada seorang ustazah ceramah di TV nasional. Dia bilang, "Ustazah, kenapa sering kita katakan atau sering kita dengarkan Allah SWT berfirman wal fitnatu asyaddu minal qatl." Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, dan sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kan ditanyakan, sering itu kita dengarkan, ya. Kenapa? Apa sebabnya kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Muncul jawabannya dari ustazah itu. Saya juga tunggu jamaah sekalian bagaimana jawabannya. Dia bilang, karena kalau orang sudah difitnah, tahu fitnah ya? Fitnah itu maksudnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Atadruna mal ghibah?" Kalian tahu apa itu ghibah? Kata para sahabat, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan tentang kekurangan saudaramu yang dia tidak senangi. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sebutkan tentang saudara saya ini memang betul ada sama dia?" Kata Nabi, "Idzan iktabtahu." Kalau begitu kau sudah gibahi dia. Jelas ya? Kemudian sahabat mengatakan lagi, "Bagaimana kalau yang saya sebutkan tentang dia tidak ada pada dia?" Apa kata Nabi? "Idzan bahattahu." Kalau begitu kau sudah fitnah dia. Jelas ya? Jadi fitnah itu jamaah sekalian adalah menyebutkan sesuatu dari keburukan seseorang padahal keburukan itu tidak dia miliki. Itu namanya fitnah, hoax, berita dusta, berita bohong dan sebagainya. Nah, sekarang jamaah sekalian, ustazah itu bilang, jadi kenapa fitnah itu kata Al-Qur'an lebih buruk daripada pembunuhan? Karena kalau orang sudah difitnah jamaah sekalian, orang itu akan mati dengan perlahan-lahan karena fitnah itu. Jelas begitu ya? Iya, karena orang kalau sudah tercemar nama baiknya jamaah sekalian, masyarakat sudah tidak percaya, bisnisnya barangkali bisa bangkrut dan sebagainya, kemudian dia akan hidup terlunta-lunta dan seterusnya. Wah, itu. Padahal sebenarnya jamaah sekalian, yang dimaksud dengan fitnah di dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis itu bukan fitnah menurut kamus besar bahasa Indonesia. Harus dibedakan. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia seperti yang tadi kita jelaskan, dalam bahasa Arab itu disebut sebagai buhtan. Disebut sebagai buhtan. Buhtan itu fitnah. Ya, menyebarluaskan berita tentang seseorang yang tidak baik padahal berita itu tidak dimiliki oleh orang tersebut. Itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia namanya fitnah, dalam bahasa Arab disebut sebagai buhtan. Jelas ya? Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya, "Bagaimana kalau yang saya sebutkan tidak ada sama saudara saya itu?" Idzan bahattahu. Bahattahu itu diambil dari kata buhtan. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah itu, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Dan fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Makanya kita harus kembali rujuk beberapa baris sebelumnya jamaah sekalian yang menjadi sebab penjelasan untuk apa maknanya fitnah di sini jamaah sekalian. Fitnah yang dimaksud di situ kata para ulama kita ada beberapa. Kata ulama tafsir, yang pertama adalah perbuatan kesyirikan orang kafir. Kemudian yang kedua, fitnah juga bisa masuk dalam kategori fitnah itu adalah pengusiran Nabi Muhammad dan para sahabat dari kota Madinah. Jelas ya? Nah, kemudian termasuk juga fitnah di dalam tafsiran ayat tersebut jamaah sekalian adalah berperang di musim bulan-bulan ketaatan,
di bulan Muharram, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Safar. Nah, ini di bulan Rajab, betul ya. Di 4 bulan ini jamaah sekalian. Di 4 bulan ini kalau terjadi peperangan jamaah sekalian, itu masuk dalam kategori makna fitnah. Nah, makanya jamaah sekalian, sebenarnya yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya anak-anak harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ujian. Nah, adalah ujian. Makanya jamaah sekalian, karena semua harta dan semua anak statusnya anak dan harta jamaah sekalian itu statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai fitnah, dijadikan sebagai sumber ujian. Allah karuniakan kepada kita uang 1 miliar jamaah sekalian, itu ujian itu. 1 miliar itu mau dijadikan apa itu? Jelas ya? Allah karuniakan kepada kita seorang anak misalnya yang sangat cantik, yang sangat tampan, yang wah, pokoknya dia yang paling ini, dipuji-puji sama, itu kan fitnah, itu ujian jamaah sekalian. Apalagi kalau bapaknya tampangnya standar-standar saja jamaah sekalian. Orang kan, woi, bisa-bisa anak zina kalau begini. Kenapa anaknya gagah sekali? Kenapa anaknya cantik sekali? Bapaknya biasa-biasa aja. Mudah-mudahan seperti kita inilah jamaah sekalian, biasa-biasa aja, tapi anaknya gagah sekali, cantik sekali. Orang kan lihat, oh ini menjadi fitnah ini. Jelas ya? Anaknya lahir tidak ada tangan, tidak ada kaki, itu kan menjadi fitnah juga bagi orang tuanya. Nah, anaknya lahir misalnya dengan membawa penyakit turunan misalnya dengan nama penyakit sindrom Down, tahu ya, Down syndrome itu yang muka 1000 jamaah sekalian. Itu kan ujian itu kan ujian. Anaknya sudah 10 tahun tapi akalnya masih 3 tahun, kan begitu ya. Itu namanya Down syndrome, muka 1000 ya. Mudah-mudahan tahu ya. Jadi itu kan ujian juga jamaah sekalian. Nah, autisme misalnya ya, anak yang berkebutuhan khusus, anak yang disabilitas dan sebagainya, itu kan fitnah. Nah, statusnya ini 2, karena harta dengan anak ini statusnya jamaah sekalian adalah fitnah, adalah ujian bagi orang tuanya, ujian bagi orang-orang terdekatnya dan seterusnya. Makanya Allah katakan, innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian fitnatun, adalah fitnah, adalah ujian. Tapi ketika Allah berbicara tentang masalah musuh jamaah sekalian, Allah katakan apa? Inna min. Ada kata min di situ jamaah sekalian. Min itu artinya sebahagian. Jadi tidak semua. Jelas ya? Kalau harta dengan anak-anak, ya kalau harta dan anak-anak itu semuanya sudah pasti menjadi ujian. Jelas ya? Tapi pada ayat yang sebelumnya Allah katakan inna min azwajikum, sungguh sebahagian di antara istri kalian. Artinya tidak semua. Ada tunji istri yang baik, ada istri yang mengajak suaminya untuk taat, ada istri yang dan seterusnya. Tapi ada juga istri yang ya seperti istrinya Nabi Nuh misalnya. Ada istri yang seperti istrinya Nabi Lut. Ya, tahu kenapa istri Nabi Lut jamaah sekalian dilaknat oleh Allah dan diberikan azab oleh Allah SWT? Karena dia berkhianat kepada suaminya. Dan khianatnya setiap istri dari para nabi-nabi Allah SWT, kalau ada yang berkhianat di antara mereka, bukan berarti mereka berkhianat dari sisi ranjangnya, bukan. Karena itu terjaga di sisi Allah SWT. Pada nabi dan rasul itu terjaga dari pengkhianatan istri-istri mereka di ranjang mereka. Mereka tidak berzina. Tapi khianatnya ini istri Nabi Lut, kata Imam Ibnu Katsir jamaah sekalian, dia sudah janjian dengan itu kaum Sodom. Itu kaum Sodom ya, kaum Sodom itu yang homoseksual. Tapi di antara mereka tidak ada yang lesbian. Nah, ini harus kita luruskan. Jadi LGBT, L-nya itu lesbian, itu di masanya Nabi Lut itu belum ada. Makanya kalau ada yang bilang zaman ini lebih buruk dari zamannya Nabi Lut, ya benar jamaah sekalian. Karena sekarang, dulu itu yang ada cuman sodomi saja, cuman homo saja, homoseksual. Sekarang sudah ada lesbian, apalagi homoseksual, transgender, apalagi biseksual. Sekarang itu kan sudah 5, LGBTQ. Ada lagi satu ini Q. Enggak tahu apa lagi ini Q. Q ini kayaknya yang tidak berjenis kelamin. Ya, dia tidak tahu saya jenis kelamin saya ini mana ini, seperti yang kampus negeri kemarin itu kan. Ada kan videonya itu sempat viral jamaah sekalian, ditanya sama dosennya, KTP-mu tertulis apa di situ? Laki-laki, Pak. Terus kau jenis kelamin apa? Enggak tahu, Pak. Saya ini non jenis kelamin. Dia bilang gitu. Bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Nah, itu. Kau bencong? Bukan. Nah, itu. Dia tidak mengaku juga sebagai bencong. Itu namanya orang yang tidak orang yang tidak jelas dengan jenis kelaminnya.
Nah, di zaman Nabi Lut alaihissalam jamaah sekalian, istrinya Nabi Lut itu sudah bersepakat, kalau di malam hari saya kasih nyala lampu dapur berarti ada tamunya suami saya. Nah, tapi kalau saya kasih mati lampu dapur berarti tidak ada tamu. Nah, kebetulan pada malam itu datang malaikat-malaikat Allah SWT dalam tampang yang sangat luar biasa gagahnya, langsung dinyalakan lampunya. Datanglah itu, dalam Al-Quran disebutkan kan, datanglah mendobrak itu rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, Nabi Lut mengatakan, seandainya saya memiliki kekuatan keluarga yang bisa melindungi saya, atau saya awi ila ruknin syadid, atau saya berpegang saja kepada tiang yang bisa menyelamatkan saya. Itu kisahnya Nabi Lut, kasihan juga. Ya, karena coba dibayangkan kalau kita dikelilingi di kamar yang sempit, dikelilingi sama 10 orang homoseksual semua, habis kita jamaah sekalian. Itu Nabi Lut alaihissalam. Nah, jadi tentang azwaj tadi ya, sebagian istri-istri ada yang berkhianat kepada suami, sebagian istri ada yang jahat kepada suaminya, sebagian istri ada yang menjadi musuh bagi suaminya, termasuk juga sebagian anak-anak. Makanya kata Allah, min azwajikum, sebagian istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian. Sebagian anak-anak pun juga yang seperti itu. Nah, makanya ada anak yang bunuh bapaknya, ada anak yang bunuh ibunya, dan seterusnya. Nah, sekarang jamaah sekalian, ternyata berhubungan dengan hadis ini, kalau kita bawa itu dalam surat At-Taghabun, ayat dalam At-Taghabun itu, kita gabungkan dengan hadis ini, al-waladu mabkhalatun majhalatun mahzanatun. Jadi anak itu adalah penyebab orang tuanya menjadi menjadi bakhil. Apa maknanya jamaah sekalian anak menjadi penyebab orang tuanya menjadi bakhil? Karena terlalu cinta dia ini, bapak dengan ibunya, kepada anaknya jamaah sekalian, sehingga dia tidak mau berinfak. Nah, jelas ya, datang syaitan jamaah sekalian, pas bapak misalnya sudah mau berinfak di masjid atau memberi bantuan kepada fakir miskin dan sebagainya, datang iblis, datang syaitan. Hati-hati, ini sebentar kau mau kasih makan ini anakmu, kau mau pergi ke mana, misalnya KFC diboikot, kau mau pergi ke mana, ke restoran dan sebagainya, kau mau makan sama anak-anakmu, ya kan. Akhirnya tidak jadi berinfak kalau begitu. Itulah dia jamaah sekalian maknanya al-waladu mabkhalatun. Anak itu adalah salah satu penyebab ibu dan bapak menjadi bakhil. Menjadi bakhil artinya tidak mau berinfak, tidak mau memberikan. Bahkan jamaah sekalian, sebagian orang tua kewajiban yang seharusnya diberikan, harta zakat yang seharusnya diberikan, tidak mau dikeluarkan. Karena apa? Khawatir nanti anaknya mau makan apa dan sebagainya. Jelas ya? Cuman jamaah sekalian, masalah berinfak ini memang kita harus pertengahan, karena sudah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa dalam berinfak sekalipun harus pertengahan, tidak boleh terlalu khikir dan tidak boleh juga terlalu berlebih-lebihan, tidak boleh, semuanya harus proporsional, pertengahan. Itulah makanya jamaah sekalian, kenapa agama Islam ini sebagai agama yang paling sempurna, karena tidak ada satupun agama yang memerintahkan umat pemeluknya untuk melakukan amal ibadah dan di saat yang sama melarang mereka untuk berlebihan. Tidak ada. Agama-agama yang sebelumnya jamaah sekalian, agamanya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Agama Nabi Musa, kitab Taurat. Kitab Taurat itu jamaah sekalian, kalau datang perintahnya sudah luar biasa sekali, sangat berat sekali. Saya kasih contoh. Bagaimana modelnya kalau orang mau bertobat di zamannya Nabi Musa? Bagaimana modelnya? Kalau modelnya jamaah sekalian, Allah berfirman, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Jadi kalau mau taubat di zamannya Nabi Musa, bunuh diri dulu. Bundirnya bunuh diri. Nah, tapi bukan berarti kita ambil pisau baru kita tusuk perut, bukan begitu. Nabi Musa alaihissalam terapkan ayat itu. Wa id qala Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, semuanya kalian telah zalim kepada diri sendiri karena kalian menyembah kepada patung anak sapi betina, kan begitu ya. Kemudian apa kata Allah melalui perkataan Nabi Musa alaihissalam, fatubu ila barikum, maka kembalilah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Allah perintahkan dalam kitab Taurat, wahai Musa, bagi dua pasukanmu, bagi dua kaummu, dibagi dua, masing-masing pegang pedang jamaah sekalian. Kata Nabi Musa, siapa yang selamat dari perang saudara ini kalian baku bunuh, siapa yang selamat maka dicatat dia sebagai orang yang diterima taubatnya. Tapi kalau ada di antara kalian yang terbunuh, maka dosanya diampuni dan dicatat sebagai orang yang syahid. Nah,
Kalau seandainya ini syariat bertaubat diterapkan di zamannya Nabi Muhammad SAW, habis jamaah Masjid Al-Muslimun. Habis jamaah sekalian, karena baku bunuh kita semuanya. Satu-satunya agama. Makanya kalau seandainya jamaah sekalian masuk dalam zamannya Nabi Isa, syariat itu sangat mudah sekali, sangat ringan sekali. Saya kasih contoh, kalau ada di zamannya Nabi Musa, kalau ada yang membunuh di zaman Nabi Musa jamaah sekalian, maka orang yang membunuh itu wajib dikisos. Tahu hukuman kisos ya? Hukuman kisos itu yang membunuh secara sengaja, maka dia juga harus dibunuh. Itu hukuman kisos. Tidak ada pilihan yang lain di syariatnya Nabi Musa. Di syariatnya Nabi Isa jamaah sekalian, untuk kaum yang sama tapi zaman yang berbeda, yaitu Bani Israel. Zamannya Nabi Isa itu jamaah sekalian, kalau ada yang membunuh sengaja orang lain, maka tidak boleh dikisos, harus dimaafkan. Harus dimaafkan. Makanya langsung berpindah ke al-afu. Jadi kisos dihapus, ini kisos langsung berpindah ke al-afu, pemaafan. Nah, datang syariatnya Nabi Muhammad pertengahan. Syariatnya Nabi Muhammad, kalau ada yang membunuh, maka orang itu atau keluarga yang terbunuh ini memiliki 3 pilihan. Kalau dia mau ditegakkan hukuman kisos. Kalau dia tidak mau hukuman kisos kepada pelaku pembunuh ini, maka boleh membayar apa? Membayar diat. Kalau tidak mau membayar diat jemaah sekalian dan mau dimaafkan, silahkan boleh dimaafkan. Maka ini syariat yang paling pertengahan jemaah sekalian. Syariat Nabi Musa sangat berat, syariat Nabi Isa terlalu ringan. Maka datang syariat Nabi Muhammad pertengahan. Nah, oleh karenanya dalam Al-Qur'an surat Hud jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Itu Allah mengatakan istiqomalah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan senantiasalah bersama dengan orang yang bertaubat kepada Allah, tapi jangan melampaui batas. Kita istiqomah gemar beribadah jamaah sekalian, tapi ingat hati-hati, karena terlalu gemar beribadah nanti lewat dari batas yang dibolehkan. Itulah namanya sikap gulu. Sikap gulu itu berlebihan. Nah, makanya jamaah sekalian, sampai dalam kasus berinfak sekalipun kita disuruh untuk pertengahan. Disuruh pertengahan maksudnya apa? Jangan terlalu kikir dan jangan juga terlalu mudah sampai habis semua uang, akhirnya tidak ada uang untuk anak-anak dan istri kita. Makanya Allah mengatakan, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik. Jangan kamu jadikan tanganmu terantai atau terbelenggu kepada leher kalian. Itu kiasan kinayah untuk sifat kebakhilan. Wala tabsutha kullal basti. Jangan juga diinfakkan selebar-lebarnya jamaah sekalian. Setiap ada orang datang kemudian kita berikan. Kita tidak tahu ini orang baik kah, orang apa dan sebagainya. Akhirnya pas anak mau makan, habis uang. Jelas ya, jadi tetap harus pertengahan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, al-waladu majbanatun. Anak itu juga menjadi penyebab orang tuanya jadi pengecut. Kata para ulama kita jamaah sekalian, khawatir dia dengan anak-anaknya, bagaimana kalau saya pergi jihad kemudian saya terbunuh. Misalnya, ini contoh kecil kata ulama kita. Makanya jamaah sekalian, orang tua yang sangat cinta sekali dengan anaknya itu bisa menjadi sebab dia tidak lagi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dia pikir terus anaknya. Kalau saya pergi misalnya, siapa yang jaga anak saya? Kalau saya meninggal nanti bagaimana? Sekalian tidak pergi bekerja, jadi pengangguran kalau begitu. Nah, makanya jamaah sekalian, ini bisa menjadi sebab orang tua, ibu dan bapak bisa menjadi orang yang pengecut. Menjadi pengecut dalam agama Allah Subhanahu wa taala karena sangat memikirkan keselamatan anaknya. Memikirkan keselamatan anak itu sah-sah saja jamaah sekalian, itu harus ada. Tapi ingat jamaah sekalian, jangan sampai datang kewajiban untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Kemudian kita lebih mementingkan, lebih memikirkan anak kita ketimbang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang melindungi. Coba kita lihat jamaah sekalian kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu bagaimana? Kan itu dua kisahnya Nabi Musa. Tiga-tiganya jamaah sekalian, semuanya tiga perbuatannya Nabi Khidir itu semuanya menunjukkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ketika Nabi Khidir itu melubangi kapal, itu kan sebenarnya akhirnya anak-anak ini bisa mereka meninggal dunia jamaah sekalian. Itu kan kapal dimiliki oleh anak fakir kan, atau orang-orang yang miskin. Ketika dilubangi kapal itu jamaah sekalian oleh Nabi Khidir, kan bisa mereka tenggelam semuanya. Tapi kenapa bisa selamat? Nabi Musa, Nabi Khidir naik di atas perahu itu dan selamat sampai ke seberang. Itu karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Khidir membunuh anak tersebut, itu kan juga karena ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungannya bagaimana? Allah tahu bahwa ini anak sebentar kalau dia jadi besar jamaah sekalian menjadi sebab kedurhakaan kepada ibu bapaknya. Maka diperintah oleh Allah untuk dibunuh oleh Nabi Khidir supaya nanti dilahirkan anak yang baru yang lebih berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga jamaah sekalian, itu kan juga lagi-lagi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya rumah sudah mau roboh itu adalah punyanya orang soleh, di dalamnya tertanam harta peninggalan untuk anak-anaknya yang sudah yatim piatu, maka Allah lindungi itu kan semuanya perlindungan, jadi tidak perlu takut. Bagaimana kalau saya sebentar mati, kemudian anak-anak saya tidak ada yang jaga, tidak ada yang urus dan sebagainya. Kalau istri kita sangat cinta kepada kita dan kita baik jamaah sekalian, insya Allah dia menjadi single parent itu. Biasanya begitu ya. Biasanya kalau istri sudah terlalu cinta kepada suaminya jamaah sekalian, setelah meninggal suaminya, istrinya akan bertahan dengan hubungan yang pertama itu. Karena apa jamaah sekalian? Ternyata itulah makanya Allah larang sahabat menikahi istri-istrinya Nabi SAW. Itu dilarang itu. Karena apa? Istri itu jamaah sekalian dia akan bersama dengan suaminya yang paling terakhir di dunia. Nah, jadi kalau misalnya Aisyah dinikahi oleh siapa sahabat yang Abdurrahman bin Auf misalnya, setelah Nabi SAW wafat, itu berarti Aisyah nanti akan tinggal di rumahnya Abdurrahman bin Auf di dalam surga. Jelas ya? Nah, tapi karena Allah menetapkan bahwa istri-istrinya Nabi akan menjadi permaisuri-permaisurinya Nabi Muhammad SAW di dunia dan di surga nanti di akhirat kelak, maka dilarang oleh Allah. Tidak boleh ada sahabat yang menikahi istri-istrinya Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Kemudian jamaah sekalian, apalagi yang ketiga adalah mahzanatun. Anak itu bisa menjadi penyebab orang tuanya sedih terus. Nah, sebagaimana jamaah sekalian Nabi Muhammad SAW menunjukkan itu. Nabi Muhammad pernah menunjukkan itu dan diprotes sama Abu Bakar As-Siddiq ketika Ibrahim itu meninggal dunia. Jamaah sekalian, Ibrahim salah seorang putra Nabi SAW, tiba-tiba saja langit langsung gelap. Karena apa? Terjadi gerhana matahari. Para sahabat langsung bilang, ini gerhana matahari terjadi karena meninggalnya putra Nabi SAW Ibrahim. Nabi langsung keluar, wahai para sahabatku, sesungguhnya bulan dan matahari itu tidak mengalami kusuf atau khusuf gerhana karena limauti ahadim minan nas, karena wafatnya salah seorang di antara umat manusia. Nah, jadi ini Ibrahim meninggal dunia tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Gerhana matahari ini, tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, makanya Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, dilihat Ibrahim dirangkul dan dipeluk, dicium keningnya oleh Nabi SAW. Makanya pas Nabi SAW wafat jemaah sekalian, Abu Bakar masuk ke dalam kamarnya Aisyah, kemudian dicium keningnya Nabi SAW. Karena apa? Abu Bakar pernah melihat Nabi Muhammad SAW mencium keningnya siapa? Putra beliau Ibrahim. Nah, setelah Nabi SAW mencium keningnya jemaah sekalian Ibrahim, putra beliau, Nabi SAW mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya hati itu bisa sedih, mata bisa menangis, dan kami terhadap kepergian dan kematianmu sesungguhnya sangat merasa bersedih. Akhirnya Nabi SAW meneteskan air mata. Tapi kata Nabi, kami meskipun tertimpa musibah yang sangat berat seperti ini, tidak akan mengucapkan perkataan yang buruk di sisi Allah SWT. Langsung datang teguran dari Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, mahada, kenapa anda menangis ya Rasulullah, sedangkan anda sendiri melarang kami untuk apa? Meratap ya, menangis berlebihan. Nah, itulah maksudnya mas kalian, mahzanatun, hati-hati. Anak kita meninggal dunia, anak kita misalnya sakit, anak kita dan sebagainya. Anak kita itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjaganya adalah Allah Subhanahu. Bahkan anak kita sakit berat jamaah sekalian masih bisa tunjuk tidur itu. Meskipun kita sedih betul jamaah sekalian, anak saya ini bagaimana sudah bertahun-tahun sakit, tapi masih bisa jadi tidur, masih bisa jadi makan, masih bisa pergi kemana-mana jamaah sekalian. Sedangkan yang menjaga anak kita itu 24 jam sepanjang hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya datang tegurannya Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kenapa anda bersedih, kenapa anda menangis kepada kepergiannya Ibrahim? Kata Nabi SAW, sesungguhnya hati itu bisa bersedih, mata itu bisa meneteskan air mata, tapi kita tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya di situ jamaah sekalian. Intinya kita bisa bersedih, tapi hati-hati. Kelewat bersedih jamaah sekalian, itu bisa menjadi penyebab celaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah sekalian, kata Nabi SAW, majhalatun. Jadi anak itu bisa menjadi penyebab apa? Orang tuanya menjadi bodoh. Nah,
orang tuanya menjadi bodoh. Nah, dan itu terbukti jamaah sekalian. Saya punya beberapa orang mahasiswa, masya Allah, mahasiswa di Stiba, luar biasa mujahadahnya. Pas dia belajar jamaah sekalian, mereka belajar begadangnya, membacanya, menghafalnya luar biasa. Pas sementara belajar, mereka mengambil jalan pilihan menikah sambil belajar, oh hilang nih. Hilang karena apa? Akhirnya kewajiban untuk menafkahi dan menghidupi istrinya akhirnya menggantikan belajarnya itu. Nah, meskipun memang sebagian ulama jamaah sekalian ada yang bisa menggabungkan itu, belajar tapi dia juga berkehidupan berumah tangga bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Ada orang yang bisa menggabungkan itu, tapi ada juga orang yang tidak bisa menggabungkan itu. Belajar, dia bersungguh-sungguh belajar jamaah sekalian, tapi pas sudah punya istri, hilang sudah. Nah, saya punya teman begitu waktu di Madinah dulu, orang Belanda. Wow, luar biasa belajarnya, muslim mu'allaf, baru masuk Islam jamaah sekalian, datang ke Madinah, satu asrama dengan saya, satu lantai, luar biasa belajarnya, subhanallah, hafalannya, baca Qur'annya dan seterusnya. Jenggotnya juga berwarna merah dari Belanda. Cuman satu masalahnya jamaah sekalian, saya tanya sama dia, kenapa antum tidak pernah datang ke Masjid Nabawi? Saya tanya begitu, karena setiap maghrib, setiap isya jamaah sekalian pasti sholat di kampus, tidak pernah sholat di Masjid Nabawi. Padahal Masjid Nabawi itu 2 real saja sampai di sana. Saya tanya begitu, kenapa anda tidak pernah sholat di Masjid Nabawi? Saya lihat, dia bilang begini, saya ini punya masalah. Apa masalahnya? Syahwat saya itu meledak-ledak. Susah. Kalau saya ke Masjid Nabawi itu bahaya ini. Jangan sampai memalukan saya nanti. Karena orang kan pakai apa? Pakai jubah kan? Jubah nanti jamaah sekalian ada yang muncul nanti kalau lihat wanita-wanita Arab itu tidak pakai cadar jamaah sekalian. Wah, bahaya. Nah, akhirnya apa? Dia kurung dirinya. Dia belajar banyak-banyak, pokoknya bahkan dia minta jamaah sekalian, dia minta kalau bisa ada air yang bisa menurunkan syahwat. Dia bilang begitu. Akhirnya dia bertemu dengan salah seorang syekh pengajar di Masjid Nabawi. Kebetulan ini syekh dia punya teman jamaah sekalian, ada anak perempuannya. Wah, bertemu dengan syekh tersebut, jadi menikah. Setelah menikah, tidak ketemu lagi di kampus. Oh iya, sudah hilang di kampus. Karena apa? Karena pergi cari kerja. Wah, itu sudah tidak pernah ketemu lagi. Ternyata ujung-ujung jamaah sekalian saya dengarkan berita dari teman kamarnya, orang Indonesia juga, dari Luwu. Dia bilang dia sudah pulang ke negaranya. Dia bawa istrinya ke Belanda dan bekerja di sana. Alhamdulillah. Nah, itu maknanya jamaah sekalian bahwa ada orang tua, ada bapak, ada ibu yang sangat cinta dengan anak-anaknya jamaah sekalian. Dia jaga betul itu anak-anaknya, bagus sebenarnya. Tapi menjadikan orang tuanya, bapaknya lupa belajar. Nah, menjadi hilang itu semangat belajarnya karena terlalu fokus dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Padahal kewajiban belajar juga adalah tuntutan agama kita. Intinya jamaah sekalian bagaimana kita manage ini, pertengahan. Sayang kita dengan anak kita, jaga keluarga kita, itu adalah tuntutan agama kita, tapi kita juga punya tuntutan yang lain. Nah, ini jamaah sekalian pelajaran yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.